Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anak, walaupun kita tidak dipertemukan dalam tatap muka, masih tetap kita belajar bersama lewat daring yang bisa kita lakukan saat ini. Sebelum kita belajar, malah kita berdoa dengan membaca basmalah. Mari kita ucapkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi ilmu yang berkah, barokah, manfaat dunia dan akhirat. Pada kali ini kita akan mempelajari anak-anakku sekalian kelas 8 tentang sistem gerak pada manusia. Kita sebagai manusia tidak bisa kita luput dari namanya gerak. Kalau kita nggak gerak, maka apa yang akan terjadi? Semuanya pegel. Kalau kita akan diam terus, maka akan diam. Maka kita akan pegel semuanya, baik itu kaki, tangan, leher, itu semuanya pegel kalau kita nggak gerak. Maka dalam tubuh kita manusia ada organ-organ yang berperan dalam sistem gerak. Sebenarnya dalam sistem gerak manusia yang kita akan pelajari yaitu ada namanya rangka, sendi, otot, kemudian ini organnya, ya. Kalau ini gangguan atau kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasi. Ini hubungannya dengan penyakit ya, penyakit pada sistem gerak pada manusia. Kalau organnya terjadi sesuatu hal, maka akan terjadi gangguan ini. Kemudian istilah penting dalam sistem gerak adalah sistem rangka. Kemudian ada namanya sendi, tulang, otot, itu istilah penting dalam sistem gerak manusia. Ada osteoblast, osteosit, osifikasi. Mengapa sih kita harus penting mempelajari ini? Sebagai para pelajar yang kepengen mencari ilmu, selain ilmu yang saat ini kamu pegang adalah HP, maka kita harus mempelajari hal-hal. Karena kita adalah orang pelajar, maka belajar. Mempelajari materi akan membantu kamu memahami organ yang berperan dalam sistem gerak. Maka setelah kamu tahu, maka kamu akan menjaganya dengan baik. Dalam hal ini pertama yang kita akan pelajari maka namanya rangka. Kamu bisa bergerak karena rangka. Kamu bisa berdiri karena rangka. Kamu bisa duduk karena adanya rangka ini. Dalam tubuhmu rangka itu yang mana sebenarnya? Coba kamu lihat, perhatikan. Ini salah satu contoh. Rangka itu sebagai apa sih? Coba kamu lihat tenda ini. Tenda ini terdiri dari kain sama namanya tiang. Ya. Kain itu diibaratkan otot. Kemudian rangka itu yang mana ini? Nah, rangka itu ini, tiang benda ini. Itu diibaratkan rangka pada manusia. Kain diibaratkan adalah ototnya. Jadi bisa kamu berdiri, duduk itu ada rangkanya. Kita lanjutkan. Apa sih fungsi rangka sebenarnya? Sebelum kita masuki fungsinya, coba kamu lihat rangka manusia terdiri dari apa semuanya. Sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian ya. Ini tengkorak, sistem gerak, dan badan. Di bagian atas, ini bagian dari semuanya manusia punya ini. Ini namanya tulang tengkorak. Kemudian kamu juga harus tahu dalam tubuhmu ada nama tulang selangka. Ini namanya tulang selangka. Jadi semuanya manusia punya tulang selangka. Ini bagiannya tulang selangka. Coba kamu perhatikan nanti sambil kamu pegang tulangmu sendiri di rumah. Setelah mengamati ini, gambar ini, ada tulang selangka di mana tempatnya gitu. Kemudian di belakang, nah kalau kamu menghadap ke sana, di belakang ini ada namanya tulang belikat. Jadi nanti kamu tahu, oh belikat tuh ini. Kemudian ada namanya tulang dada ini, tulang dada. Bisa kamu lihat. Kemudian ada tulang rusuk ini, tulang rusuk. Yang berjejer-jejer ini ya, ke atas ke bawah ini namanya tulang rusuk.
Kemudian bagian gerak di lengan ada apa semuanya? Ini tulang lengan atas, bagian yang atas, yang bawah ada 2 tulang. Walaupun kalau kamu pegang itu kelihatannya 1, tapi itu ada 2. Jadi ada tulang pengumpil sama tulang hasta. Ini ada 2 ya. Jadi ada 2, tapi kita merasakan kalau kita pegang hanya 1. Sebenarnya ada 2. Kemudian kalau kamu mau menghadap ke sana, di belakang tubuh kita ada namanya tulang punggung. Ini ya, yang panjang sekali dari atas ini leher sampai bawah. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di telapak tangan. Kita punya telapak tangan yang ada jarinya jumlahnya 5. Ini ada tulang jari, ada tulang telapak tangan. Di sini ada tulang pinggul, namanya tulang pinggul. Coba kamu amati ya, ini namanya tulang pinggul. Nah, ke bawah sistem geraknya ada namanya yang bagian atas namanya tulang paha. Kemudian ke bawah ada namanya tulang lutut. Ini tulang lutut, bahasa Latinnya adalah patella. Yang bagian bawah ada tulangnya jumlahnya 2 sama dengan ini ya. Tulang pengumpil sama hasta, tapi itu di tangan. Kalau dipegang 1, tapi jumlahnya 2. Ini kalau ini juga sama. Kalau kita pegang hanya 1, tapi sebenarnya 2, yaitu tulang betis sama tulang kering. Ini bagiannya sendiri-sendiri kamu lihat. Yang mana sih bagian betis, yang mana bagian kering. Kemudian ke bawah paling bawah namanya tulang ruas jari kaki. Jadi ini adalah tulang-tulang yang menyusun rangka manusia. Jumlahnya banyak sekali ya. Kamu pelajari, kamu amati, kamu samakan dengan tubuhmu. Apakah saya punya atau tidak? Semuanya manusia punya. Kalau nggak punya, berarti nggak sama. Tuh ya. Jadi di bagian tubuh manusia ada bagian tangan. Itu jumlahnya adalah tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pangkal telapak tangan, tulang ruas jari. Tadi Bu Guru bilang apa sih sebenarnya fungsi dari tulang? Tenda itu bisa berdiri karena ada besi yang ditaruh di situ untuk mendirikan tenda. Kalau nggak ada besi di situ, itu tendanya nggak bisa berdiri. Jadi sama dengan rangka manusia atau tulang manusia. Manusia kalau nggak ada tulang ini, nomor 1 fungsinya bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Jadi bentuk, contohnya kalau pipi, nah muka kita kalau nggak ada tulang mungkin nggak ada bentuk sama sekali. Ya, jadi kita bisa kelihatan wajahnya itu gara-gara ada rangkanya. Jadi rangka sendiri fungsinya apa? Sebagai bisa membentuk pada tubuh manusia. Manusia bisa berdiri karena apa adanya rangka. Nah, maka fungsinya adalah menopang tubuh kita. Sekarang fungsi yang lain, melindungi organ dalam. Tadi contohnya rangka yang melindungi organ dalam apa? Organ dalam manusia apa sih sebenarnya? Jantung, paru-paru, ini otak. Di situ ada tulang rusuk. Tulang rusuk itu tadi yang saya sebutkan ya, sudah saya terangkan, sudah saya tunjukkan. Coba kamu lihat tulang rusuk itu fungsinya melindungi organ dalam apa? Jantung sama paru-paru. Sekarang di kepala kita itu ada namanya otak. Otak punya fungsi untuk mengingat, untuk mengatur, untuk memberi perintah dari otak. Yang melindungi tulangnya apa namanya? Tulang tengkorak. Jadi itu fungsi tulang. Fungsi yang lain apa? Tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif, sehingga dapat menggerakkan tulang. Jadi yang menggerakkan tulang itu adalah sebenarnya adalah otot. Jadi otot ini tempatnya menempel pada tulang. Jadi dia menempel, dia bisa punya tempat sendiri. Jadi dia tetap menempel terus pada tulang. Itu adalah kita melihat struktur tulang itu bagaimana. Ini ada struktur tulang itu. Tulang itu terdiri dari apa semua sih dia?
dari ada tulang spon, tulang kompak, nah ini tadi yang kita di mana sih tempat pembentukan ini di sini namanya. Jadi di sini telah tempatnya dari pembentukan sel darah. Dari di tulang sendiri ada namanya pembuluh darah. Disitulah darah itu terbentuk ini. Di situ di dalamnya, di luar dari pembuluh darah ada namanya sumsum tulang. Nah ini warnanya ratu kuning. Ya, tuh. Jadi ini struktur dari tulang itu sendiri. Sekarang macam-macam tulang pada sistem rangka. Tulang-tulang itu bentuknya nih, bentuk tulang pada tangan, pada jari, pada pipi itu kan bentuknya beda-beda. Maka bentuk tulang manusia itu dibedakan menjadi 4. Ada namanya tulang panjang, kan ada yang bentuknya panjang gitu. Kemudian ada tulang pipi. Pipi itu semacam apa ya, pipi seperti pralon itu ya. Itu namanya pipi. Ada tulang dada itu ya. Kemudian tulang pendek, bentuknya pendek, memang pendek seperti tulang jari gitu. Sekarang ada tulang tidak beraturan. Bagaimana tulang itu bentuknya? Memang dia tidak beraturan sama sekali. Contohnya apa? Tulang punggung itu tidak beraturan. Dia bentuknya seperti tidak pendek, tidak panjang, tidak pipi, maka dia dikatakan tidak beraturan. Nah, salahnya adalah vertebra. Itu ya. Itu untuk bentuk tulang. Nah, ini contohnya. Ini tulang punggung. Ini tadi bentuknya tidak beraturan. Bentuknya kan seperti ini. Ada yang menonjol ke sana, sana, ke sana. Ini namanya dikatakan sebagai tulang yang bentuknya tidak beraturan. Ini ada tulang yang panjang. Contohnya tadi. Nih, tulang lengan kan panjang bentuknya, ya. Kemudian ada tulang dada, ini pipi itu seperti ini, ya. Kemudian ada namanya tulang pendek. Ini kan kecil-kecil, pendek ya. Ya, dari pembelajaran pagi ini untuk kelas 8 saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.